Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia semakin menyempit. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ikram Muzaffar, absen 3. Di sini saya ingin membahas kesenjangan ekonomi dari dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Kesenjangan ekonomi adalah ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi antar golongan di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat mencolok atau ketimpangan dalam masyarakat. Dampak kesenjangan ekonomi pada komunitas lokal dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Jumlah penduduk miskin ekstrim di ibu kota Jakarta melonjak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian BPS Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyampaikan bahwa posisi kemiskinan ekstrim di Jakarta periode Maret 2022 mencapai 95.668 jiwa yang awalnya 0,6% menjadi 0,89%. Hal ini tentu terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya adalah pengaruh globalisasi, di mana pengaruh globalisasi dapat terjadi karena kemajuan pemikiran dan infrastruktur, seperti adanya lapangan kerja baru dengan teknologi yang menyebabkan banyak pekerjaan yang di-PHK. Salah satu contohnya yaitu pegawai tol. Banyak yang di-PHK akibat adanya sistem elektronik. Biasanya terjadi karena adopsi teknologi otomatisasi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia dalam operasional tol. Mesin elektronik seperti mesin pengumpulan tol otomatis dapat melakukan tugas-tugas secara efisien tanpa memerlukan banyak karyawan. Dan adapun jumlah pegawai pabrik yang tergantikan oleh mesin-mesin canggih akibat dari perkembangan teknologi ini. Sedangkan di satu sisi, para direktur dan bos mengalami keuntungan yang besar, yaitu mereka mengurangi jumlah pegawai seperti berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya yang terkait dengan tenaga kerja. Nama saya Alvin Mandali Setiawan. Saya di sini akan membacakan tentang studi kasus dampak kesenjangan ekonomi terhadap kualitas hidup di lingkungan perkotaan. Latar belakang lingkungan perkotaan seringkali menjadi tempat di mana kita melihat perbedaan besar dalam hal ekonomi. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kesenjangan ekonomi mempengaruhi kualitas hidup orang-orang di kota ini. Deskripsi kasus yang pertama, perbedaan standar hidup. Di lingkungan perkotaan ada orang-orang dengan pendapatan tinggi yang dapat membeli perumahan mewah, akses pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang baik. Yang kedua, kualitas perumahan. Orang-orang dengan pendapatan rendah mungkin terpaksa tinggal di daerah dengan perumahan yang kurang layak, termasuk yang terletak di lingkungan yang kurang aman. Yang ketiga, akses pendidikan dan kesehatan. Kesulitan ekonomi dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan berkualitas dan perawatan kesehatan yang baik. Analisis kesenjangan ekonomi di lingkungan perkotaan menciptakan perbedaan besar dalam hidup antara kelompok sosial. Dampaknya, ketidaksetaraan hidup. Orang-orang dengan pendapatan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dalam dasar mereka, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Siklus kemiskinan. Kesulitan ekonomi dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan dengan anak-anak yang mewarisi ketidaksetaraan ini. Kesehatan dan kesejahteraan. Orang-orang dengan pendapatan rendah cenderung memiliki masalah kesehatan yang lebih serius karena akses terbatas ke perawatan medis. Rekomendasi program pendidikan dan pelatihan. Membangun program pendidikan dan pelatihan terjangkau untuk memberikan keterampilan kepada orang-orang dengan pendapatan rendah. Perumahan terjangkau. Membangun program perumahan terjangkau untuk membantu orang-orang mendapatkan akses ke perumahan yang layak.
perawatan kesehatan universal mendorong sistem perawatan kesehatan yang lebih inklusif dan terjangkau. Kesenjangan ekonomi di lingkungan perkotaan adalah isu yang mempengaruhi banyak kota di seluruh dunia. Dengan upaya bersama dan perubahan dalam kebijakan, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Terima kasih. Halo, nama saya Nabil Aiman Salim dari kelas 12 IPS 2, absen 23, akan menyampaikan hasil analisis saya yang berjudul Pengaruh Penjajahan Belanda terhadap Kesenjangan Ekonomi di Wilayah Nusantara. Kesenjangan ekonomi antar daerah bukan merupakan masalah baru bagi perekonomian di Indonesia. Selain kondisi geografis dan potensi ekonomi, faktor-faktor sejarah tak luput mempengaruhi kesenjangan ekonomi antar daerah yang terjadi saat ini. Pulau Jawa misalnya, tanah yang subur dan letaknya yang strategis dibanding pulau Indonesia lainnya, memiliki daya tarik tersendiri bagi negara penjelajah lautan pada kala itu. Salah satu negara yang datang ke Kepulauan Nusantara pada saat itu adalah Belanda. Karena itulah ketika kongsi-kongsi dagang milik Belanda, yaitu VOC, datang ke Indonesia, mereka lebih terpikat kepada Pulau Jawa dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia. Hal ini juga yang mempengaruhi tingkat perkembangan ekonomi Jawa lebih tinggi dibanding pulau lainnya. Dimulai dari dibukanya perkebunan, dibangunnya pabrik-pabrik, dibangunnya jalan besar dari Anyar hingga Panarukan oleh Daendels, hingga dijadikannya Jakarta yang bernama Batavia pada saat itu sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Hal-hal tersebutlah yang membuat perekonomian Pulau Jawa lebih maju dibanding pulau lainnya. Hal ini berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap kesenjangan ekonomi pada komunitas lokal. Dengan datangnya bangsa luar, yakni salah satunya adalah Belanda ke Kepulauan Nusantara, mereka yang menjajah hanya memusatkan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa, menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia yang bahkan dampaknya hingga terasa hingga sekarang, di mana pusat kegiatan ekonomi Indonesia masih dilakukan di Jawa. Sekian. Perkenalkan, nama saya Sabrina Siti Hanifah. Dari nomor absen 31, saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi merupakan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi antar golongan. Dampak globalisasi pada kesenjangan ekonomi sangat terlihat jelas. Di satu sisi, globalisasi telah mempercepat pertumbuhan ekonomi global dan membawa manfaat bagi banyak negara berkembang yang mampu mengekspor produk dan jasa mereka ke pasar global. Tapi di sisi lain, globalisasi juga telah meningkatkan kesenjangan ekonomi di banyak negara. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa globalisasi telah memberikan manfaat bagi kelompok yang lebih kaya dan meningkatkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Satu contohnya ada dari bidang kesehatan, yaitu perbedaan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dari ekonomi menengah ke bawah dengan ekonomi menengah ke atas. Biasanya yang menengah ke bawah akan diperlakukan agak terbelakang dibandingkan dengan yang menengah ke atas. Ini membuktikan fasilitas layanan kesehatan sangat butuh perhatian dari pemerintah. Namun, ini balik lagi kepada tanggung jawab pemerintah yang masih harus benahi fasilitas layanan kesehatan untuk menghindari adanya ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat.